Istriku, kamu kenapa? Kenapa begitu terburu-buru? Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Ini air putih, kamu minum dulu sayang. Suamiku, aku kasih tau kamu, aku beneran gak punya waktu. Tolong kamu transferin aku uang sekarang juga. Kamu percaya sama aku, nanti aku akan kembali dan jelasin ke kamu, oke? Istriku, aku kasih kamu uang itu nggak masalah. Tapi paling enggak, kamu harus kasih tahu aku alasannya kenapa. Duh, kamu kasih dulu uangnya cepet. Nanti setelah aku balik, aku ceritain sama kamu. Ya. Cepet! Aduh sayang, saldo di HP ku nggak cukup sayang. Kamu tenang dulu, Jangan tegang, sebentar ya. Sayang, aku hari ini dapat uang. Suamiku, aku pulang ke rumah orang tua aku dulu ya, nanti aku akan cerita ke kamu. Sayang, hati-hati. Kak King. Dek, kamu sudah datang? Kak, ada hal yang ingin aku ceritakan padamu. Ya udah, kamu ceritain aja. Kakak ipar belakangan ini nggak ada di rumah kan? Emangnya kenapa? Jadi gini, aku nggak tahu. Sebaiknya aku ceritain ke kamu atau enggak? Ya udah, kalau kamu mau ngomong langsung aja. Emang kenapa? Jadi gini, waktu itu aku pergi ke rumah sakit untuk ambil obat. Terus aku lihat kakak ipar. Dia mengajak seorang anak. Dan anak itu... Anak? Emangnya anaknya kenapa? Anak itu bahkan panggil dia mama. Mana mungkin sih? Kamu jangan bercanda deh. Istriku itu selalu ada di rumah. Kamu salah lihat orang kali. Aduh, Kak. Aku ini belum tua. Mataku belum kabur. Dan telingaku juga nggak tuli. Aku nggak mungkin salah lihat. Kak. Kamu nggak nyadar kalau belakangan ini kakak ipar sikapnya sangat aneh. Setiap dia pulang ke rumah orang tuanya, dia nggak pernah ngajak kamu. Bahkan dia pulang dan pergi sendirian. Kak, ada beberapa hal yang nggak bisa aku bicarakan lebih banyak. Kamu pikir baik-baik aja deh ya. Kalau gitu aku pulang dulu. Suamiku, aku udah balik. Sayang, kamu kenapa nggak pulang selama 2 hari? Suamiku, kamu udah makan belum? Yuk, pulang yuk. Aku masakin buat kamu. Kamu duduk dulu deh. Istriku, aku tanya kamu ya. Selama 2 hari ini, kamu pergi kemana? Dan waktu kemarin kamu ambil uang 200 juta itu, buat apa? Suamiku, kita sudah menikah selama 10 tahun kan? Iya, bener. Kita sudah menikah selama 10 tahun. Sejak kita menikah, kamu dan keluargamu begitu baik sama aku. Baik makanan maupun pakaian. Kalian gak pernah mempermasalahkannya. Kebaikanmu selalu akan kuingat dalam hati. Sayang, aku gak salah memilih orang. Aku merasa aku sangat bahagia. Tapi
semakin kamu baik sama aku, hatiku semakin merasa bersalah. Aku nggak pantas buat kamu. Bukan istriku. Kamu kenapa hari ini ngomongan yang aneh begini? Asal kamu tahu ya, kamu tuh adalah istriku. Kalau hari ini aku tidak baik sama kamu, aku harus baik sama siapa? Kamu sudah menikah, pergi jauh dari keluarga. Apalagi bertahun-tahun ini kita menikah. Kamu selalu baik padaku. Dan kamu selalu berbakti pada orang tuaku. Tapi hari ini ada satu hal yang aku pengen tanyakan pada kamu. Kamu mengambil uang 200 juta itu sesungguhnya buat apa? Jadi kamu udah tahu semuanya. Ternyata apa yang dikatakan adikku selama itu semuanya benar. Sebenarnya itu bukan masalah yang besar sih bagiku. Gini aja deh, Nila, kita berdua cerai aja. Permisi Direktur King. Sekretaris Aura, ada apa kamu mencari aku? Direktur King, perusahaan kita memenangkan tender senilai 20 miliar dan selanjutnya saya akan menjadwalkan pertemuan Anda dengan pimpinan. Oke. Aku setuju kita bercerai. Tapi sebelum bercerai, boleh nggak aku menceritakan yang sebenarnya sama kamu? Terserah kamu aja. Sebenarnya aku ingin mencari waktu yang tepat untuk menjelaskan tentang ini. Tapi aku nggak pernah dapetin kesempatan seperti itu. Aku membesarkan seorang anak di luar. Aku tahu kok. Itu adalah anak kamu dengan mantan kamu kan? Bukan sayang. Kamu jangan buru-buru dulu. Dengerin penjelasan aku dulu. Kalau aku sudah selesai bicara dan kalau kamu masih marah, kamu boleh memarahiku atau bahkan memukuliku. Anak laki-laki itu bukanlah anak kandungku. Apa? Anakmu? Kamu bilang bukan anak kandungmu? Kamu tuh ngomong apa sih, Nila? Kamu udah buat aku hampir gila nih. Nila, selama ini ada masalah apapun di keluarga kamu tuh nggak pernah kasih tahu aku. Bahkan aku nggak boleh ke rumah orang tua kamu. Sebenarnya kamu tuh... Aku nggak berani kasih tau kamu. Aku menyembunyikan hal ini dari kamu selama bertahun-tahun. Aku takut kamu tahu. Takut aku tahu? Kamu sebenarnya punya rahasia apa lagi? Ayo, lanjutkan lagi. Jadi gini. Ketika aku masih kecil, orang tua meninggalkanku dikarenakan kecelakaan. Paman dan bibiku mengadopsiku ketika aku masih berusia 5 tahun. Dan di saat aku tidak berdaya, mereka memiliki seorang anak laki-laki yang sekarang menjadi adikku. Ketika masih kecil, adikku selalu suka menggangguku. Tapi bibi dan pamanku selalu membelaku. Mereka selalu memberikan yang terbaik untuk aku. Memberikan makan makanan yang enak, pakaian-pakaian yang bagus. Mereka selalu mengutamakan aku. Baru kemudian sisa dariku diberi ke anaknya. Aku ingat pada saat itu keluargaku
sangat miskin. Mungkin dalam setahun kita nggak bisa beli pakaian baru, nggak bisa makan daging. Kehidupan kita sangat sulit. Tapi paman dan bibiku, demi aku bisa berpakaian yang baik dan makan yang enak, dan untuk memberikanku kehidupan juga yang baik, paman dan bibiku rela bekerja di 2 pekerjaan. Aku juga pernah bilang sama mereka, aku nggak pingin hidup yang lebih baik dari ini. Aku nggak perlu makan makanan yang enak, berpakaian yang bagus. Aku nggak ingin paman dan bibiku hidup menderita. Tapi paman dan bibiku pernah bilang sama aku kalau aku udah nggak punya papa dan mama. Dan mulai sekarang merekalah yang menjadi orang tuaku, papa dan mamaku. Paman dan bibiku ingin aku punya kehidupan yang lebih baik. Ya begitulah, 10 tahun sudah berlalu. Aku dan adikku diterima di universitas. Tapi keluarga kami gak punya uang. Mereka gak punya uang untuk membiayai universitas kami di waktu yang bersamaan. Tapi pada saat itu adikku dengan ikhlas berkata dan berdiri bahwa dia nggak akan kuliah, dia akan pergi kerja dan dia akan membiayai kuliahku. Aku nggak menyangka paman dan bibiku sama sekali tidak menentang akan hal itu dan langsung menyetujuinya. Hanya hati aku yang tahu kenapa adikku bisa memilih seperti itu. Karena keluarga nggak punya uang, dia pingin kuliah melebihi dari siapapun. Paman dan bibi juga pingin dia kuliah. Hanya aku yang tahu kenapa dia bisa memilih seperti itu. Setelah berapa tahun, adik aku menikah. Dia hidup bahagia, tapi kebahagiaannya gak berlangsung lama. Dalam perjalanan dinas, dia mendapatkan kecelakaan mobil dan dia meninggalkan kita semua. Iparku kemudian meninggalkan seorang anak ke bibi dan paman. Lalu iparku menikah lagi. Tapi paman dan bibiku bekerja keras saat masih muda. Mereka menderita berbagai penyakit. Jadi mereka nggak bisa merawat anak ini. Tapi aku bilang sama paman dan tanteku, aku akan merawat anak ini. Tapi mereka nggak setuju. Mereka bilang, aku belum menikah. Seorang gadis, kalau membawa anak, pasti akan sulit untuk menikah di masa depan. Tapi mereka begitu keras, dan aku nggak bisa melawannya. Tapi aku bilang ke mereka, aku akan melihat anak ini 1 atau 2 bulan sekali. Dan aku akan membiayai kehidupan anak ini dan sepenuhnya akan aku tanggung. Ya, begitulah ceritanya. Karena alasan ini juga aku nggak ngambil gajiku selama bertahun-tahun. Kali ini anak itu sakit, membutuhkan biaya pengobatan. Suamiku, maafin aku ya.
Istriku! Istriku, aku minta maaf ya. Seharusnya yang minta maaf itu aku. Aku kurang mengerti kamu. Dan aku menyadari aku bukan suami yang baik. Istriku, kita adalah satu keluarga. Keluargamu adalah keluargaku juga. Dan hari ini aku sudah memutuskan. Kita jemput paman dan bibi. Ajak tinggal bareng kita. Kita akan merawat dia di hari tuanya. Oh ya, kita akan jemput anak itu juga. Kita membesarkan dia bareng-bareng bersama. Sampai dewasa nanti. Suamiku, kamu gak marah sama aku? Istriku, kok kamu bodoh banget sih? Kalau kamu kasih tahu aku sejak lama, aku sudah pasti ajak mereka ke sini tinggal bareng-bareng kita. Istriku, kamu tuh benar-benar wanita yang sangat luar biasa. Kamu tahu berbuat baik, kamu tahu bagaimananya berterima kasih kepada orang. Kamu benar-benar buat aku nggak salah mencintai kamu. Suamiku, terima kasih banyak ya. Sudahlah istriku. Ayo kita pergi ambil mobil, kita jemput paman dan bibi sekalian anak kita. Ayo kita jalan.